Oke, ini sekarang kita bongkar. Ini untuk kilometernya seperti yang Kang Mijit bilang tadi, kilometernya itu sudah hampir 40, jadi 36. Ini sebenarnya mau mentokin sampai 40 km, cuma karena takut putus, makanya ini Kang Mijit ganti aja. Bagian untuk spare partnya sudah Kang Mijit belikan dari kemarin. Oke, filter nyaman. Sekarang kita bongkar di bagian CVT-nya. Kalau untuk standarnya itu kan di kilometer 25 itu seharusnya sudah ganti. Cuma ini karena memang untuk nyoba biar tahu kalau misalkan Vibel yang standarnya 25 kilo itu sudah diganti, tapi nggak diganti, kira-kira seperti apa kondisi fisiknya. Itu Vibelnya, ini kebetulan motornya Yamaha Mio Z, dan untuk kode spare partnya ini dua pihak kode modelnya, makanya kalau teman-teman mau nyari spare partnya Mio Z, Mio M3 itu kodenya dua pihak. Nah, ini kondisi filternya seperti ini karena emang nggak pernah dibersihin sama sekali. Lengket. Ini ya yang pertama, karena emang nggak pernah diganti sama sekali, nggak pernah dibongkar dari beli. Nah, imbasnya seperti ini karetnya. Filter CVT-nya. Nah, ini kotorannya sampai numpuk seperti ini ya. Tuh ya. Sini lumpur-lumpur yang nempel ini. Tuh, seperti ini kotorannya. Ya, nanti kita bersihin. Ini 25-36 kilo, nggak dibongkar sama sekali. Oke, sekarang kita lihat CVT-nya. Bautnya lumayan banyak ya. Untuk kuncinya, untungnya semuanya ini pakai kunci T ukuran 8. Bautnya lumayan banyak, makanya harus sabar ya. Nanti kita lihat bagaimana kondisi fisik Vibelnya dengan usia atau jarak tempuh 36 hampir 40. Kalau dari pabriknya kan standarnya kan 25 itu harus ganti, maksimal 30 km jarak tempuhnya itu harus ganti. Tapi ini lebih dari standar yang disarankan oleh pabrik. Kayaknya nanti kita lihat kondisi fisiknya seperti apa. Yang pasti sih dari pemakaian sudah gak karuan ya, dalam artian ketika kita Kang Mijit pakai itu motornya itu tariannya itu molor, jadi kurang responsif, kelihatan banget. Sambungkan 4, 5, 6, 7. Ada lagi, oh enggak ada. 7, 8, 9. Udah 9 baut.
Wih. Udah kelepas semuanya. Karena emang nggak pernah dibongkar. Kurang satu. Ternyata bautnya kurang satu. Ini sudah lama nggak bongkar motor ya, makanya 1, 2, 3, 10 pas. Bautnya 10. Oke, ini udah lepas gitu aja. Dan ini dari lepas awal tadi, jadi gear untuk starternya ini lepas, tapi nggak apa-apa, nanti kita pasang. Tapi kondisinya masih aman lah, ya nggak ada yang aus. Ini posisinya di sini. Ini gear untuk ini apa namanya, starter. Nanti kita pasang lagi. Terus ini 25 kilo, ini enggak dibersihkan sama sekali. Kelihatan nggak kira-kira ya? Coba ini Kang Majid terangkin dikit. Oh, sorry. Nah, ini kelihatan bagian dalamnya seperti ini. Kalau untuk debu sih enggak, cuma debunya itu sudah basah. Dan ini kalau kita lihat, ini ada rebesan oli, dan ini Kang Majid kira dari shock ini, ternyata di bagian CVT nya ini ada olinya. Nah, ini kemungkinan seal dari apa namanya, gigi ya, gigi CVT nya itu ada yang bocor. Ini coba kita lihat. Ini lumpurnya seperti ini. 36 km nggak dibersihin. Debunya jadi seperti ini, ada olinya. Ini rembesan oli ya. Ini rembesan oli yang kemungkinan dari CVT nya ini. Coba nanti kita cek, kita bersihin semua. Kalau misalkan ada yang perlu diganti silnya, nanti kita belikan. Tuh kotor. Nah, ini ya, lumpurnya seperti ini, campur oli, jadi debu yang masuk itu jadi seperti ini karena kena oli nempel. Oke, nanti kita bongkar ya, kita sisihkan dulu. Terus yang kedua ya, kalau kita ngelihat clad housingnya itu sudah seperti terbakar gini, jadi warnanya itu agak keunguan. Nah, biasanya kalau sudah unguan seperti ini, biasanya performanya itu loyo, kurang. Ya, makanya ini berapa, 36 kilo gak dibongkar, kondisinya seperti ini. Di warnanya biru seperti ini. Oke, fibernya masih kelihatan gede ya, cuma nanti kita cek retak apa enggak. Oke, sekarang kita bongkar fibernya. Ini kita pakai alat ini, rotor holding kalau bahasa teknisnya. Cukup dijepit gini aja, terus kita lepas ini bautnya. Ini kita pakai kunci 12.
12 14 ya. 14 kunci 17 pakai T harusnya lebih enak. Kita pakai kunci T aja. Wah. Oke. Kita amankan dulu. Oke, satu persatu. Primary shift folder. Ini kita lihat dulu. Biasanya yang kalah itu ini. Itu dia terkikis biasanya. Bentar. Bentar. Nah, ini biasanya untuk primary shift folder yang terkikis itu ini biasanya. Tapi ini masih aman ya. Jadi nggak ada apa namanya yang terkikis sama sekali, meskipun terkikis kecil cuma rata. Makanya nanti karena ini halus, nanti kita bersihkan dikit, kita bersihkan nanti. Oke, kita singkirkan dulu. Terus yang kedua, ini dari as-asnya, ini masih aman ya kondisinya, nggak ada yang terkikis, mengkilat, dan ini sama, nggak ada yang kemakan. Cuma biasanya rollernya yang kemakan. Nah, ini kena oli, ini mungkin seal askreknya ini yang bocor. Oke, ini kita buka. Nah, rollernya sudah pasti ya, usia segitu harusnya itu sudah peyang. Nah, ini kelihatan udah makan, makanya tarikannya kurang shift ya, kurang responsif. Ini sudah kemakan ya, tadi kondisinya seperti ini ya, kemakan itu, dan bentuknya itu nggak bulat lagi karena emang kemakan karena gesekan tadi. Usia 36 km. Makanya ini kita ganti, dan kemakannya ini namanya kemakan, cuma nggak ini sih, nggak semuanya, masih apa namanya, ada beberapa yang masih bagus. Cuma karena Kang Majid belinya set, Vibel set, makanya ini nanti kita ganti aja biar tariannya lebih enak ya. Kemakannya seperti ini. Nah, ini kemakannya. Ini yang parah ya, kemakannya sampai habis ini. Ini di kasus-kasus lain ini akan dirinya sampai habis, besinya sampai lepas biasanya, tapi ini masih ya mending lah ini ya, 70%-an masih bisa dipakai. Oke, nanti kita lihat yang bagian sekunderi. Kita masukkan aja karena emang nggak biasa bongkar, biasanya lupa. Oke, karat-karatnya biasanya kendor. Kalau kocak ini nggak enak motornya tuh, suaranya juga berisik. Cuma ini masih aman, karetnya masih bagus, usia segitu ya, tanpa di servis sama sekali. Terus ini silnya, dan ini yang bocor, ini sil askrek ini, makanya banyak oli yang keluar tadi. Terus vibelnya, ini vibelnya yang bahaya, kalau nggak diganti putus. Kang Majid kira sudah dikit ya, cuma vibelnya ternyata masih tebal,
Terus yang kalau kita ngeliat Vibel ini, kita lihat ini apa namanya, retak atau enggaknya si Vibel itu sendiri, karena ini memang karet ya. Karet kalau semakin kepake, usianya semakin lama biasanya retak. Lah ini ada retakan sedikit, cuma nggak begitu parah, harusnya masih bisa dipakai Vibelnya ini. Ini ada retak-retakan dikit ya, yang rawan putus seperti ini. Cuma ini Miojet ini lumayan ya untuk ketahanan partnya, sudah di atas yang melebihi dari yang dianjurkan oleh pabrik, cuma Vibelnya masih utuh tuh kan ya. Kalau kayak gini kan masih bisa ditoleransi ya. Oke, kirain ini sudah tipis banget. Kalau kita bandingin sama yang baru seperti ini ya kan, sama yang baru kan kalau dilihat kan masih sama ya tebalnya ya, jadi hampir sama. Nah, karena sudah beli, ini wajib kita ganti aja. Oke, kita lanjut. Sekarang kita bongkar secondary shift. Sama pakai ini ya, pakai rotor holding buat nahannya. Sini kuncinya 24 kan, 24 ya, 24. Tahan. Nah ini kiraan ini ya sudah habis tapi masih utuh ya. Secondary shiftnya masih aman sih, jadi nggak ada apa namanya yang terkikis bagian dalamnya, aman. Cuma bagian luarnya ini aja ya yang ada biru-birunya ya, ini karena panas ya makanya ini biru. Biasanya bunyi kayak apa namanya, krek gitu biasanya, tapi ini nggak bunyi sih, aman. Masih handal ya spare part. Oke, aman. Secondary shift. Terus ini yang kamu curigai tadi, kirain sealnya ini ya, sealnya ini yang bocor tadi, ternyata bagian depan sama belakang dia bocor juga. Nanti ini kita kasih grease saja ya, soalnya ini juga masih kering, masih bagus, masih tebal juga. Nanti coba kita bersihkan aja sama bagian grease dalamnya ini, nanti kita bongkar dan kita kasih grease juga. Oke ya, seperti ini kondisinya, nggak ada yang terkikis sama sekali, masih aman. Jadi ini nanti kalau seperti ini ada treatmentnya itu, nanti hanya ganti Vibel, ganti grease, terus nanti ganti seal apa namanya, as yang ke poros sengkol, as crack ya, sama seal ke gigi CVT nya nih, gigi transmisi dari CVT nya itu nanti kamu ganti sekalian supaya nggak bocor olinya ya, supaya nggak netes ke ruangan CVT seperti ini. Oke ya, jadi itu teman-teman kondisi motor Matic Yamaha Mio-Z yang usianya itu secara kilometer pemakaiannya itu sudah 36.000 km, dan usia segitu harusnya sudah ganti Vibel ya, soalnya yang di standar pabrik sendiri itu kan Vibel digantikan antara 25.000 km sampai maksimal 30 km ya, 30.000 km. Cuma ini karena emang Kang Majid ingin tahu bagaimana ketahanan part motor Yamaha khususnya Mio-Z, makanya ini sudah over ya, over limit ya, jadi over dari penggantian pabrik yang seharusnya maksimal 25 sampai 30, tapi ini Kang Majid bongkar 36.000 km. Dan kondisinya seperti itu, part-part lain masih aman, bahkan Vibel pun terbilang
retaknya pun masih sedikit, minim. Cuma yang kelihatan wajib ganti seharusnya bukan V-belt tapi roller ya. Roller pun kemakannya masih sedikit, ada beberapa yang bisa dipakai. Yang pertama, terus yang kedua ini seal karena emang pemakaian dan kena gesekan terus sama asnya ya. Seal dari as krek ya, poros engkol ini bagian depan sama bagian belakang ya. Seal as dari gigi transmisi dari CVT nya ini harus ganti, karena kalau nggak diganti nanti oli mesin bisa keluar ke ruangan CVT seperti ini tuh ya. Jadi teman-teman sudah tahu, seharusnya setiap 25.000 minimal harus ganti grease sama ganti V-belt, dan setiap itu emang diwajibkan ganti supaya usia dari CVT dan performa motor kita itu bisa tetap terjaga ya. Oke, nanti ini Kang Maji bersihkan dulu, dan nanti yang pasti ganti V-belt ya, karena emang silnya agak belum beli, makanya nanti Kang Maji bersihkan dulu ya. Yang pasti teman-teman sudah tahu bagaimana efek motor matic ya, khususnya Yamaha ketika standar perawatan motornya kita lampaui ya, standar dari pabrik kita lampaui, kondisinya seperti ini. Oke, ini Kang bongkar dulu ya.